poin saya tadi, setelah kita masuk ke jurnal finder, jurnal suggester, gitu ya. Nah, itu di Google gampang, Bapak Ibu tulis saja jurnal suggester atau jurnal finder, nanti keluar semua. Nah, nanti diisi judul dan abstraknya. Nah, keluarlah jurnal-jurnal pilihan. Keluar nanti sarannya. Bahkan kita bisa tahu tingkat penerimaannya ini 30%, 14%, 15%, kita bisa tahu. Dan kita juga bisa tahu tingkat relevansinya tulisan kita dengan jurnal itu. Ada listnya. Nah, nanti bisa dicoba. Ya. Nah, itu cara yang paling gampang. Tapi cara yang lain, Bapak Ibu, masuk ke Scopus. Masuk ke scopus.com. Setelah itu tulislah dua kata kunci kita. Misalnya gini ya, kita mau nulis tentang Islam, tapi isunya jadi agama, religion misalnya, religion, terus isunya radikalisme. Nah, jadi kalau mau nulis tentang, atau misalnya distance learning, kita kasih kurung, kalau itu menjadi satu kata distance learning, kita kasih kata, atau online learning, kita kasih tanda petik, dan-nya ditulis N besar, ND besar, terus tulis misalnya children. Kita mau lihat apa dampak online atau distance learning ini pada children, gitu ya. Nah, terus di enter, keluar tulisan-tulisan yang mirip dengan tulisan kita. Nah, di situ ada jurnalnya. Jurnal apa yang menerbitkan tulisan seperti itu. Nah, ikutin itu. Ya, ikutin itu Bapak Ibu sekalian. Nah, cara yang satu lagi, kalau mau menulis jurnal itu, coba lihat temannya yang biasa menulis tentang topik itu terbit di mana, ikut dia. Ya, itulah gunanya kolektif tadi. Kalau perlu tanya, Bung, kamu kan pernah nulis tentang perkawinan usia dini, terbit di mana? Atau tentang perceraian, ya, kelompok banyak itu yang menarik ya, tentang perceraian, misalnya perkawinan usia dini atau remarriage. Tanya temannya tuh, kamu nerbitkan di mana? Ah, berarti itu sudah jelas kan, sudah ada contohnya dia terbit di jurnal tuh, ikut itu. Ya, nah itu cara yang sederhana. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, satu lagi tadi tentang studi pustaka. Studi pustaka di jurnal itu ada tipe-tipe artikel yang diminta, ya, type. Itu Elsevier punya, Springer punya, gitu ya. Kita bisa buka dengan Taylor and Francis. Taylor and Francis itu bagus sekali ya. Ininya apa? SOP-nya itu jelas sekali itu. Kita bisa belajar banyak lagi. Ya, Taylor and Francis kita bisa buka. Nah, jadi di setiap jurnal yang kita tuju tadi itu, kita udah ada ini ya, sudah tadi mendapatkan jurnal yang kita tuju melalui jurnal finder suggester tadi. Nah, kita lihat di jurnal itu, kita periksa. Nah, di situ dia sebutkan tipe artikel apa saja yang dia terima. Ya. Karena ada daftar commentary, opinion, field note, ada ya, book review ada. Nah, kita dengan mudah. Jadi terbiasa tadi mengembara ke ini ya, hutan jurnal, belantara jurnal itu harus dimasuki gitu. Kalau dibayangkan dari jauh nggak kelihatan. Nah, hutannya lebat. Kalau kita nggak masuk ke dalam, kita nggak tahu apa itu. Ini coba dimasuki dulu. Nah, Ibu Rini, terima kasih. Ya. Ini dari Indonesia ya. Jadi ada banyak kawan kita di sana. Nah, Ibu bidang matematika ya. Jadi matematika ini kalau dilihat di jurnal kasananya luas. Ya. Jadi kalau Ibu misalnya masuk ke jurnal dan di situ diketik mathematics misalnya. Jadi mathematics itu kan ada fisik, ada matematik yang umum. Itu Ibu bisa menemukan ada 98 jurnal tentang matematika di Scopus. Ada 98 jurnal. Nah, ada satu jurnal misalnya social mathematics.
Jadi saya pernah menguji satu teman yang ambil S3 di UNJ Yogyakarta, itu tentang etnomatematika. Jadi orang Lombok itu kalau belajar matematika itu lebih mudah pakai apa? Ya. Kalau orang Amerika kan lebih mudah pakai apel, one apple, dan coba apel itu dipelajari. Artinya pakai apel dipelajari di Lombok nggak bisa. Nah, di Lombok mungkin pakai lidi, gitu ya. Kayak kita dulu kalau ngitung pengen pakai lidi lebih gampang, bukan apel. Nah, ini itu namanya etnomatematika. Nah, jadi orang Timur Tengah dia bagus sekali, trigonometrinya bagus. Kenapa? Dia sensitivitas ke ruangan dari kecil sudah biasa melihat sajadah itu gambarnya kan ruang apa. Ini etno. Jadi matematika itu dunia yang luas sekali, engineering. Jadi Bu explore dulu di Simago, melihat multi matematika dalam multidisiplin, dalam fisik dan sebagainya. Nah, terus nanti kita bisa lihat pilihan-pilihannya. Ya. Nah, tapi lebih penting lagi Ibu berada di mana? Di pendidikan. Berarti matematika ya, itu sebagai pendidikan. Jadi maths dalam hubungannya dengan education berarti. Ya. Jadi termasuk misalnya karena maths itu juga filosofi, Ibu. Ya, jadi Ibu bisa nulis ke jurnal filosofi kalau Ibu bicara logik. Ya. Karena matematika itu fondasi logik. Gitu. Dan itu filosofi. Gitu. Nah, jadi Ibu bisa nulis di jurnal filosofi. Nah, ini kembali lagi kebutuhan Ibu sendiri. Artinya gini, kasarnya gini, kalau orang mau jadi guru besar, nanti bidangnya apa? Matematika apa? Ya, nah ini perlu dipertimbangkan. Jadi research-nya harus masuk ke wilayah-wilayah itu dan menjadi ahli dalam bidang itu. Nah, tadi sekarang saya kepada Bu Rini, ya. Jadi lihat tadi melalui Journal Finder, masuk ke Simago, kemudian juga melihat research kita sendiri, mana lewat scopus.com, sehingga kita nanti bisa mendefinisikan bidang. Nah, yang terakhir juga dari Bu Rini ya, tadi yang Pak Gede saya kira kita sudah tahu studi-studi yang berbayar dan trik-trik kita mau masuk Scopus. Nah, Bu Rini ini soal siapa yang berhak menjadi penulis pertama. Saya kira ini perlu saya minta guru-guru besar itu berbesar hati, ya, berbesar hati. Maksudnya apa? Jadi guru besar nggak harus namanya selalu pertama, enggak. Jadi saya harus nama pertama, kalau itu saya mendapatkan dana dari fakultas atau dari kementerian sebagai pertanggungjawaban saya, menerima dana research itu, ya saya harus nama pertama, dan itu memang research yang kita buat bersama, ya. Idenya dari saya, kita bangun proposal, terus nanti ada anggota ikut. Nah itu kalau itu ya. Tapi dari data yang terkumpulkan, ya ada ini junior saya yang mengatakan, Prof, ini menarik sekali untuk ditulis. Ya. Silakan tulis, silakan tulis. Tulis kita bimbing, kalau perlu dibimbing, ditulis. Siapa yang menulis dan siapa yang mengambil inisiatif, dialah yang berhak jadi nama pertama. Ya, jadi saya sangat biasa, nama kedua, nama ketiga bahkan sangat biasa. Ya. Jadi nggak ada keharusan ya. Jadi nggak ada teman-teman saya ini ya merasa keharusan saya harus nama pertama. Saya guru besarnya enggak, bukan. Ya, ini dunia akademis. Ya. Saling menghargai, ya, saling menghargai. Jadi terutama yang besar-besar tuh menghargai yang kecil. Ya. Jangan yang kecil aja menghargai yang besar. Ini saya kira sikap. Inilah yang saya bilang perubahan tradisi. Perubahan sikap, perubahan tradisi yang harus kita bangun. Ini dunia kerja. Supaya semuanya nyaman. Jadi rumusnya satu, siapa yang nulis dia berhak nama pertama. Siapa yang ngambil inisiatif, dia kita hormati, ya. Itu nama pertama. Nah ini, kalau ini kita bisa jadikan landasan, itu semuanya akan berjalan dengan nyaman. Nyaman itu semuanya. Nah, jadi oleh karena itu, tidak masalah Bu Rini ya. Jadi Bu Rini menulis kemudian menjadi corresponding author. Jadi corresponding author itu ya orang yang mengupload, yang berkomunikasi dengan jurnal. Jadi kalau ada revisi ya,
bukan maksudnya dia yang merevisi, tapi maksudnya dialah yang menjadi vokal poinnya. Nanti direvisi rame-rame, manggil semua. Ini loh, jurnal harus kita revisi. Jadi sama-sama merevisi. Nah, jadi saya kira tadi Bu, kerelaan, ya, kolektivitas, kolegial, ini saatnya. Jadi COVID ini kan juga menegaskan kita, ya. Mari kita berkorban untuk orang lain. Untuk apa ibu bapak semua itu lockdown di rumah, nggak kemana-mana udah 3 bulan. Ini kan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk bangsa. Ya, bapak ibu harus prihatin, udah 1000 lebih yang terinfeksi setiap hari. Ya. Waktu 973 saya udah kasih ingatan. Nah, peringatan bahwa ini 3 bulan lagi, kalau optimis baru sembuh. Tapi kalau ini enggak, 3 bulan lagi enggak. Kenapa? Karena ya kita ini belum punya mekanisme ya, yang kuat. Nah, jadi ini kan mengajarkan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Karena yang perlu dibangun bukan kita, udah selesai ya. Jangan lagi kita membangun diri sendiri. Mau tambah pinter bersama. Jadi saya kira membangun komunitas, membangun lembaga, ini adalah cita-cita yang sekarang perlu kita camkan. Supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan tidak hanya tumbuh di pusat, tapi tumbuh ya di daerah-daerah. Pusat-pusat pengetahuan itu tersebar di mana-mana. Jangan lagi di pusat. Supaya apa? Supaya kecerdasan lokal juga menjadi bagian dari kecerdasan kolektif, kecerdasan kita semua. Dengan cara itu, saya kira dunia ilmu pengetahuan atau dunia akademik menjadi jauh lebih indah untuk kita jalani dan memperpanjang usia kita. Baik, itu Mas Saiful saya kira ya dari ya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kita mungkin kasih kesempatan untuk 2 penanya sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Teman dari Sumatera, udah ada yang hadir dari Sumatera? Dr. Putri, silahkan Bu Putri. Nah, kemudian nanti ada Mas Arlis ya. Dr. Putri, silahkan. Mic-nya. Dr. Putri. Baik. Sudah? Ya, Bu. Ya. Videonya, Bu, biar bisa kita lihat. Ya, selamat siang Pak Moderator, selamat siang Prof. Selamat siang. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya yang juga tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh peserta lain. Ingin minta ketegasan Pak mengenai Prof, mengenai Scopus ini ternyata kan faktanya memang Sinta sekarang yang lebih berperan. Itu bagaimana ya Prof ya? Tadi masih kurang jelas saya apa ya istilahnya seberapa pentingnya sekarang Scopus, karena dianggap kan Scopus ini, maaf ya Prof, dianggap kan sebuah pengkhianatan begitu katanya Prof. Terima kasih Prof. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Mas Airlis. Halo Mas Airlis. Halo Mas Airlis. Ini ada teman kita dari Gorontalo, kalau gitu saya sapa Mas Samsi. Mas Samsi, Pomalo, ini kayaknya alumni ya scholar juga ini. Mas Samsi masih bergabung? Videonya Mas Samsi.
Ya. Mas Samsi? Oh, malah. Oke, teman dari UIN Mataram, Pak Jamaluddin, sudah bergabung, Pak Jamal? Ya, silakan Pak Jamal. Pak Jamal, suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam. Saya ada beberapa hal yang saya mau tanya ini. Alhamdulillah, ini ilmunya Prof. Irwan sampai hari ini masih tersimpan di kota ini. Jadi Kawan lama ya, kawan lama. 6 bulan tahun 2007 itu adalah waktu yang luar biasa ya. Dan saya senang sekali melihat Prof. Irwan masih sehat walafiat gitu ya, dan masih Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan ini urusan profesor juga segera. Ya, segera turun, Pak. Ada beberapa hal ini yang saya mau tanya, Prof. Ini saya beberapa waktu yang lalu saya juga mengirim ke jurnal satu tulisan gitu. Tapi ada pernyataan reviewer yang membuat saya itu agak sedikit agak sedikit berbeda gitu loh. Artinya ini kan saya karena mengkaji sejarah itu saya menemukan sesuatu yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Nah, misalnya kayak pengaruh Bali misalnya, kalau di tulisan saya dari hasil temuan-temuan saya setelah saya urutkan, Bali itu justru dominan berpengaruh itu di wilayah barat itu setelah terjadi Islamisasi. Nah, kemudian di sana komentar reviewer itu, Anda kok sejarawan ini tidak objektif, ingin menghilangkan fakta-fakta sejarah katanya kan. Nah, sementara saya justru berbeda di sini. Makanya saya bilang saya nggak mungkin menulis sesuatu yang secara hakul yakin dalam tulisan saya, dalam penelitian saya ini berbeda. Nah, gimana tanggapan Prof ini? Ya kalau masukan yang lain saya pikir betul apa kata Prof tadi. Ya kita harus maju gitu, kalaupun berdarah gitu. Tapi ada secara konsep yang menurut saya itu sangat berbeda dalam temuan penelitian saya. Terima kasih Prof, itu mungkin. Ya, baik. Oke, Pak Dr. Jamal ini sejarawan ya, sejarawan modern Lombok ini. Jadi beliau banyak mengkritisi tentang sejarah Islam di Lombok. Prof, sebelum ke Prof mungkin satu lagi kita minta Kaprodi dari komunikasi Pak Agus Purbatim. Agus masih bergabung? Pak Agus? Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Prof. Irwan Abdullah, ini sangat inspiratif, sangat menarik apa yang disampaikan, Prof. Dan saya menggarisbawahi bahwa untuk bisa menembus dinding Scopus ini, maka kegiatan berjamaah ini memang harus kita utamakan begitu ya. Dan saya kira ini inspirasi bagi kami di 3 prodi yang ada di Universitas Mataram, yang prodi Sosiologi, Ilmu Komunikasi, dan HI, untuk juga apa yang Prof sampaikan akan coba kami lakukan gitu ya. Dan kita berharap supaya ini bisa meningkatkan nilai dari jurnal teman-teman. Dan kami ini program sendiri baru, Prof. Kami bertiga prodi ini baru tahun ke-6. Sehingga memang sudah saatnya untuk memulai, dan mohon nanti kalau ke depan kami mohon kesediaan Prof. Irwan untuk membantu memberikan asistensi dan konsultasi hal-hal yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi untuk teman-teman program studi sosiologi ya, terima kasih sudah mengadakan webinar ini, dan saya berharap kita bisa bertemu lagi di forum-forum berikutnya, Prof.
Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Prof, saya kira itu mungkin bisa ditanggapi beberapa pertanyaan dan masukan tadi. Ya, baik. Terima kasih Mas Saiful Hamdi. Pak Agus, selamat ya. Mudah-mudahan prodinya cepat berkembang ya, walaupun masih balita, tapi dengan segala kemungkinan sekarang teknologi ya, mungkin susah dibayangkan satu perguruan tinggi kecil itu bisa membuat ya seminar-seminar besar bahkan internasional biasanya karena anggaran, karena masalah-masalah ya yang belum selesai. Tapi sekarang dengan webinar ya, saya kira tidak terkecuali. Ya, bahkan perguruan tinggi kecil baru berdiri pun sudah bisa mendatangkan banyak ahli sampai dari luar negeri ya untuk sama-sama di sini. Jadi artinya dinding-dinding pemisahnya sudah mulai runtuh dan itu kita manfaatkan untuk kemajuan-kemajuan prodi-prodi kita termasuk prodi komunikasi Pak Agus tadi. Dan kawan lama ini calon profesor Jamaluddin ya, sejarawan tadi mudah-mudahan segera turun SK-nya. Dan Pak Jamaluddin memang di dalam kita menulis jurnal itu, tadi saya bilang kita berhadapan dengan editor ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau agak sinikal gitu kita bilang, sebenarnya kita menulis untuk siapa sih? Jadi yang benar itu kita menulis untuk editor. Gitu. Jadi kalau editor nggak tertarik dengan jurnal kita, karena yang punya jurnal itu sebenarnya editor, gitu ya. Jadi ya editor in chief. Gitu. Nah kalau nggak pas, nggak tertarik mereka, maka artikel kita ini tidak bisa diterima. Jadi tolong dipahami juga bahwa artikel itu ditolak atau diterima tidak selalu karena kualitas artikel. Tapi banyak hal yang sebenarnya di luar dari quality. Misalnya apa? Template. Masuk ke situ kok masih ada tujuan penelitian, latar belakang masalah, ini langsung ditolak aja. Siapa mau memperbaiki template? Jurnal nggak punya waktu memperbaiki template kita ini. Nah, jadi hal-hal semacam ini harus kita tahu. Dibaca tadi saya bilang bahasanya, nggak cocok ya, bahasa nggak bisa dipahami ya, kita tolak aja lah, daripada ngerepotin. Memang cuma satu artikel ini ada 300, akan ada 1000 yang lain gitu ya. Jadi cacat sedikit, tolak gitu. Nah, tadi lebih substansial pertanyaan. Ada perbedaan perspektif antara reviewer dengan penulis. Nah, itu pernah ada satu kesempatan yang kita bisa menulis respon balik. Ya. Jadi respon balik dalam arti bahwa kita bisa mengatakan begini, ya. Sebelum saya memperbaiki tulisan ini seperti yang diinginkan oleh reviewer, saya punya tanggapan atas tanggapan reviewer, kira-kira begitu. Kita bilang, saya mendasarkan diri untuk mengambil kesimpulan ini dari fakta-fakta sejarah yang bagaimana, dengan meyakinkan dia bahwa yang kita tulis ini didasarkan pada itu, sehingga tidak seperti yang dia katakan. Nah, kita coba, itu artinya just try ya, for trust. Jadi kita coba, kalau si reviewernya membalas kita dan mengatakan, oh kalau itu oke, kami setuju. Nah, itu berarti Pak Jamaluddin bisa membiarkan atau bisa stay pada argumen sendiri. Ya. Tapi di sisi lain, karena jurnal ini kan tidak seperti buku ya. Jurnal sekarang tidak seperti jurnal dulu. Jadi jurnal sekarang ini udah banyak nuansa bisnisnya. Jadi maunya efisien. Bisa menerbitkan jurnal sebanyak-banyaknya karena orang berlangganan berbayar. Bapak Ibu harus tahu bahwa Elsevier aja itu triliunan rupiah omsetnya ya. Artinya menjual jurnal, bekerja sama, dan orang berlangganan dari mana-mana, ya. Universitas kita berlangganan, itu triliunan.
Artinya dunia jurnal ini memang sudah masuk ke dalam dunia industri. Bukan sekedar pengetahuan, tapi industri pengetahuan. Jadi karena itu tidak banyak orang tertarik pada perdebatan akademik, tapi lebih kepada teknis praktis. Jadi memenuhi syarat teknis sudah selesai. Yang akademis sering diabaikan. Ini juga kritik kita ya untuk jurnal-jurnal. Tidak semuanya, tapi banyak sekali jurnal fokus yang seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita memilih berkeras atau bertahan atau mengalah, itu aja Pak. Jadi kalau kita mau terbit ya mengalah, ya mengalah ya sudahlah, karena memang kita mau terbit di jurnal dia bukan jurnal kita, ya terpaksa kita mengalah. Nah ini terkait dengan concern yang disampaikan Bu Putri tadi ya, Bu Putri tadi. Dari dulu Bu, jadi seperti saya ambil contoh, banyak teman seperti di Gajah Mada juga sejak awal mengingatkan hati-hati ya, jurnal-jurnal Scopus ini kan jurnal internasional. Dalam arti bahwa kalau kita menulis semua ke Scopus ini, data dari dalam negeri semua dibawa keluar. Jadi semua data kita ini dikuasai di luar. Kenapa? Waktu kita menulis jurnal, itu saya baru 2 hari yang lalu menandatangani istilahnya itu apa? Copyright agreement gitu ya. Jadi memberi hak ya, copyright kepada jurnal. Nah, itu sebelum kita tanda tangan. Jadi sebelum kita tanda tangan, ya. Jadi sebelum kita tanda tangan surat-surat semacam itu, tidak akan terbit tulisan kita. Nah ini sebenarnya berbahaya. Nah ini yang dari awal sebenarnya kan ada banyak perdebatan begini. Apa betul kita ini mau bersandar pada Scopus? Nah, kalau saya pribadi ditanya, saya akan mengatakan bahwa bikin indeks sendiri. Kenapa enggak indeks Sinta itu kita jadikan indeks internasional ya dengan batasan yang kuat, dikelola dengan baik, jangan ikut indeks orang lain. Kenapa? Kita bisa mengontrol sendiri. Jadi kita menjamin data, ya, data kerahasiaan ini banyak sekali kerahasiaan kita menjadi rahasia publik ya, rahasia umum karena ditulis gitu, macam-macam ditulis gitu. Dan banyak sekali jurnal bahkan tidak perlu menulis artikel. Maksudnya apa? Data-data yang bagus, yang penting itu kita kirim ke jurnal, maka ya menerima. Ada 100 lebih jurnal yang itu orientasinya pada data. Itu dengan mudah. Nah kembali ke buku ini nggak bisa dibandingkan. Cinta Scopus itu saya kira begitu ya. Karena caranya masih komitmen kita secara nasional itu. Scopus itu kan menjadi itu persyaratan ada, jadi harus ada. Jadi Scopus itu bukan yang dicari nilainya, kan? Harus menulis 100 poin dari Scopus untuk bisa naik pangkat, bukan? Tapi harus ada. Untuk jadi guru besar, kita harus ini ya. Jadi untuk jadi guru besar, kita harus punya Scopus. Kalau nggak punya Scopus nggak jadi. Ini apa boleh buat? Memang begitu peraturannya. Ini sebelum peraturan ini diubah, ya Scopus masih. Dan mudah-mudahan suatu ketika kita percaya pada jurnal kita, sehingga untuk jadi guru besar itu ada jurnal kita yang sudah cukup ya, cukup syarat. Nah, apalagi kalau ditentukan misalnya untuk jadi guru besar itu SJR-nya harus 0,5 ke atas. Nah, itu membunuh jurnal nasional, nggak nasionalis itu. Menurut saya itu nasionalisme kita terancam. Karena dalam bidang religius tadi saja, coba kita lihat, nggak ada jurnal Indonesia dalam bidang social science itu yang punya SJR 0,5. Semua di bawah. Ya.
0,2, 0,1 bahkan, ya, nggak ada 0,5. Nah itu oleh karena itu mengancam, keputusan itu mengancam ya kondisi eksistensi dari jurnal-jurnal nasional, dan itu keputusan yang tidak nasionalis. Nah oleh karena itu kalau kita mau mengembangkan jurnal kita sendiri, jurnal nasional mau kita perkuat, maka kita harus pro kepada jurnal nasional. Jadi kita benahi akreditasi dan juga indeks nasional supaya kita tidak berkiblat pada Scopus. Tapi sampai hari ini Bu, sampai hari ini ya Scopus, walaupun Scopus itu kualitasnya bisa sangat berbeda. Itu bisa kita lihat dari SGS, dari warna yang hijau ya, oranye sampai ke merah. Hijau, kuning, orange, merah, dari warna bisa kita lihat. Itu Scopus juga sudah membuat ini ya, grade-nya. Sudah mengembangkan berbagai teknologi untuk mengontrol. Dan kalau 31.000 jurnal, itu pasti tidak mudah untuk dikontrol. Pasti ada juga yang lepas ya, ada. Dan itu saya kira risiko. Tapi kembali poinnya, apapun itu, menurut saya, mau nulis dimanapun, itu tidak menjadi persoalan. Kalau disyaratkan Scopus, kita penuhi Scopus. Tapi menulis itu harus menjadi pekerjaan rutin kita, mau dimanapun. Jadi saya sudah menerbitkan 170-an artikel di berbagai jurnal. Dan saya baru menulis Scopus itu mulai 2018. Sebelumnya ya belum kita kenal Scopus ya. Waktu saya jadi guru besar tahun 2005 itu belum dikenal Scopus. Tapi nulis di mana-mana ya, nggak penting. Dan juga nggak penting kita nulis di jurnal terakreditasi apa tidak. Kadang-kadang kita membantu teman kita supaya jurnalnya menjadi bagus, kita tulis. Jurnal volume 1 nomor 1 itu tulisan kita untuk mengembangkan itu. Jadi yang penting untuk saya adalah tradisi menulis. Jangan menulis karena untuk pangkat. Jangan sekali-sekali menulis untuk pangkat. Kenapa? Kalau Anda melakukan itu, Anda akan berhenti menulis setelah Anda naik pangkat. Nanti mau naik pangkat lagi, baru mikir mau nulis lagi. Ya, nah, dan itu apa? Insya Allah guru besarnya nggak sampai-sampai. Insya Allah. Kalau begitu caranya. Ya, itu enggak. Tapi kalau Anda menulis terus, menulis sebagai gaya hidup, sebagai komitmen untuk orang banyak, untuk mahasiswa kita menulis terus, insya Allah guru besar itu turun sendiri. Saya jadi guru besar masih 3C. Saya 3C jadi guru besar turun 3D. Karena apa? Bukan karena saya cari guru besar, tapi karena tulisan saya terlalu banyak. Jadi terpaksa dikasih guru besar. Ya. Karena saya nggak pernah ngurus pangkat. Karena saya menulis tidak. Tapi kalau Bapak Ibu menulis untuk naik pangkat, jadi apalagi mengatakan jangan diterbitkan dulu. Ini nanti hangus. Nunggu pangkatnya turun dulu, nanti baru kita tulis lagi. Insya Allah itu akan tersendat-sendat pangkat. Ya, guru besarnya akan nunggu tua. Nunggu bermutu dulu baru bisa jadi guru besar. Ya, bermuka tua. Nah, baru jadi guru besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengajak mari kita semua menulis, ya, menjadikan menulis itu sebagai tradisi yang kita kerjakan setiap hari. Berapapun. Makanya saya tadi bilang, jangan menulis satu halaman terlalu mulu. Mari kita tulis satu paragraf. Ya. Satu paragraf. Kita bikin model satu paragraf. Nah, jadi Bapak Ibu nanti siapa yang mungkin belum jelas atau waktunya belum cukup ya, nanti bisa ikuti juga di IA Scholar Channel. Jadi kita setiap malam Kamis dan setiap malam Minggu kita mengaji bersama. Malam Minggu itu adalah materi dari saya, bisa dibilang top down, materi saya berikan ya, pengalaman-pengalaman. Malam Kamis itu materi dari semua teman dari seluruh Indonesia membawa pengalaman, masalah dan sebagainya. Kita diskusikan. Dan salah malam Kamis depan kita berusaha untuk mendiskusikan masalah teman-teman itu dengan editor in-chief dari satu jurnal di Malaysia, ya, Profesor Sunyawari. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Nah, kita berusaha
supaya nanti yang bisa memberikan wawasan kita undang untuk ngobrol bersama. Dan itu semua ada di Scholar Channel ya, untuk bisa diikuti sehingga kapan saja mau dilihat lagi seperti apa dan kita akan terus bisa belajar bersama. Saya kira itu Mas Saiful, terima kasih pada kerabat kita semua di berbagai tempat ya. Dan kita terus bersemangat walaupun di rumah untuk stay healthy dan stay produktif. Terima kasih Mas Saiful. Terima kasih Prof. Irwan. Ini sebenarnya ini baru saya lihat ada yang beberapa angkat tangan ini, tapi di lain kesempatan lah ini kasihan juga ini. Saya kira banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh dari penyampaian Profesor Irwan tadi. Jadi teman-teman kalau yang belum jelas atau ya kita berharap sih teman-teman yang lain dari kampus lain untuk melakukan webinar, mengundang beliau biar kita sama-sama ngaji lagi. Karena Scopus ini seperti yang dikatakan Prof. Irwan itu kita perlu pelajari karakter, kemudian kita juga perlu mempelajari isunya. Jadi benar-benar kita butuh meluangkan waktu untuk mengkaji itu. Nah kemudian catatan yang terakhir tadi sangat penting bahwa menjadikan budaya menulis itu sebagai gaya hidup ya. Jadi bukan kena naik pangkat. Nah, ini saya kira hampir 80% dosen-dosen di perguruan tinggi kita di Indonesia ini mau nulis karena naik pangkat saja orientasinya ya. Bahkan yang udah naik pangkat pun butuh lobby-lobby lagi untuk jadi guru besar. Ini jadi problem di kultur akademik kita. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Prof. Irwan. Jadi buat catatan teman-teman yang mau mengikuti kajian-kajian beliau untuk menulis bagaimana produktif bisa mengikuti Scholar Channel. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnal Resiprokal, kemudian teman-teman sosiologi, dan juga para kolega yang sudah hadir di acara webinar ini. Terima kasih banyak. Jadi mohon untuk mengisi Google Form untuk teman-teman yang ingin sertifikat ya. Sekitar peserta yang hadir sekitar hampir 300, ini udah mungkin banyak yang mengundurkan diri, udah 260. Oke, Prof. Irwan, terima kasih banyak. Saya tutup webinar kita pada hari ini. Insya Allah kami dari Prodi Sosiologi akan melakukan kajian lanjutan. Mungkin nanti kita lebih fokus bagaimana cara menulis. Ini kan masih memahami jurnal. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengundang beliau kembali. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Saya tutup. Saya tutup acara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Mas Saiful. Selamat. Ya.